Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Alinda dari Prodi Diploma 3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dan beberapa tips dalam memanage keuangan bagi pembisnis atau entrepreneur pemula. Selamat menyaksikan. Mengapa manajemen itu penting? Pentingnya memanage keuangan suatu perusahaan itu sangat diperhatikan. Manajemen keuangan yang baik juga akan mampu membantu pemilik usaha untuk mengetahui kondisi perusahaannya tentang seberapa efektif sih keuangan dalam perusahaan tersebut dan bagaimana kondisi perusahaan ke depannya. Yang pertama, kita mengetahui pengeluaran modal. Dengan manajemen keuangan yang baik, kita bisa mengetahui pengeluaran modalnya dalam pembelian aset yang akan kita dapatkan. Lalu yang kedua yaitu mengelola kas operasional. Dengan kita mengelola arus kas, di sini kita bisa mengumpulkan dan mempunyai kas yang sangat cukup dan dapat mengelola kas dengan baik dan dapat mempersingkat jumlah waktu dan menegosiasi kepada pelanggan untuk pembayaran atau jatuh temponya. Jika kita gagal dalam mengelola arus kas dengan baik, kemungkinan kita tidak dapat bisa membayar biaya perusahaan agar tetap beroperasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurunkan biaya. Salah satu tanggung jawab manajemen keuangan itu menjaga biaya serendah mungkin. Jika kita tidak bisa memantau atau mengelola biaya perusahaan, kita harus bisa meningkatkan biaya penjualan secara dramatis untuk meningkatkan biaya dari bisnis atau perusahaan. Di sini saya akan memberikan beberapa tips dalam memanage keuangan bagi entrepreneur atau pembisnis pemula. Yang pertama, di sini kita harus bisa membedakan antara uang perusahaan dan uang pribadi, keuntungan perusahaan dan uang diri kita. Jadi, jangan sampai kita menyamakan bahwa uang perusahaan adalah uang kita ya. Jadi harus punya dua rekening yang berbeda, yang mana satu untuk perusahaan, uang keuntungan perusahaan, dan satu untuk uang pribadi. Jangan sampai kita menganggap bahwa keuntungan dari perusahaan itu adalah uang kita ya. Jadi kita nanti gak akan bingung lagi kalau kita punya dua ATM, dua rekening. Misalkan dalam rekening satu lagi itu keuntungan khusus bagi perusahaan dan yang satu lagi untuk uang kita pribadi. Jadi tidak akan bingung lagi nanti kalau misalkan mau beli apa-apa, kita gak akan keliru gitu, gak akan tercampur antara uang perusahaan dan uang pribadi kita. Kemudian tips yang kedua, disiplin pada budget kita. Sebagai pengusaha yang baik, pembisnis yang baik, entrepreneur yang baik, kita harus bisa membedakan kapan kita waktunya berfoya-foya dan kapan waktunya kita masih bisa menahan diri, karena kita harus menyadari bahwa kita masih pemula dalam menjalankan perusahaan ataupun bisnis tersebut. Lebih jelasnya lagi, kita harus dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan supaya nantinya tidak mengeluarkan uang yang sia-sia gitu kan. Ngapain sih beli ini padahal kita nggak butuh. Kita tuh hanya mempunyai keinginan untuk membeli tapi kita nggak butuh gitu. Jadi sia-sia kan. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar memanage keuangan kita supaya tidak sia-sia nantinya. Karena ini juga akan berpengaruh pada bisnis kita yang sedang kita jalani. Tips yang ketiga yaitu membuat perencanaan panjang ataupun pendek. Setelah kita bisa membedakan antara uang perusahaan dan uang pribadi dan telah mendisiplinkan budget kita, selanjutnya kita harus bisa membuat rencana panjang maupun pendek, baik untuk uang perusahaan ataupun uang pribadi. Dengan adanya perencanaan ini, kita dapat melihat atau memperkirakan berapa sih keluarnya uang dalam setiap bulannya itu berapa gitu. Jadi kita tuh tahu perkiraan dikeluarkannya uang dalam setiap bulannya. Oh iya, teman-teman, kita sebagai pembisnis pemula jangan sampai lupa kita juga harus mampu membaca kondisi finansial. Sebagai pembisnis atau pengusaha yang baik, kita harus mampu membaca kondisi ini. Walaupun uang adalah sebuah angka, tapi pergerakannya bisa kita baca. Apakah bisnis kita ataupun perusahaan kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak atau malah sebaliknya? Nah, maka dari itu kita harus mengetahui kondisi ini, kondisi finansial, supaya kita tahu kita tuh mendapatkan keuntungan ataupun rugi. Dengan mampu membaca kondisi finansial ini, kita pun akan lebih mudah untuk mengatur keuangan atau memanage keuangan nantinya. Maka dari itu sangat penting untuk kita memahami, membaca kondisi finansial ini, melihat keuntungan kita tuh, bisnis kita tuh mendapat keuntungan atau tidak ya gitu. Jadi kita tuh harus tahu, takutnya nanti terjadi suatu hal yang
yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai ekspektasi. Nah, dapat kita simpulkan, manajemen yang baik akan membantu perencanaan keuangan yang baik juga. Perusahaan yang dijalani misalnya berjalan dengan lancar sesuai harapan kita, itu karena adanya pengelolaan keuangan yang baik. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bagaimana sih memanage keuangan yang sangat baik, yang benar itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa menerapkan beberapa tips yang tadi sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat, semoga yang menjalankan bisnis, para entrepreneur sukses selalu dan bisa manage keuangan dalam menjalani bisnis tersebut atau perusahaan-perusahaan tersebut atau yang lainnya. Mungkin hanya itu beberapa tips dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.